dipersilakan berdiri. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Petrus 2. Kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Mari kita bersama-sama membaca secara bertanggapan. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat yang 12. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ayat 11 saya membaca. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah adalah hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa beragama, supaya apabila mereka menghina kamu sebagai orang berjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia merawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita baca ayat yang terakhir. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari suatu tema, hiduplah sebagai orang merdeka. Saya ingat 5 tahun yang lalu, pas 17 Agustus, saya khotbah pertama kali di tempat ini. 5 tahun yang lalu, cepat ya. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus. Kita sebagai orang merdeka, saudara, kita akan belajar apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan sebagai orang yang merdeka. Saudara, kalau kita melihat, semua orang senang dengan istilah merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Siapa yang mau nggak bebas ya? Ada pepatah mengatakan lebih baik mati daripada nggak bebas, daripada dijajah. Jadi saudara, bebas itu adalah idaman semua orang. Dan adalah suatu hal yang dicita-citakan, yang diperjuangkan supaya merdeka, supaya bebas. Saudara, kita melihat bebas itu banyak macam. Ada lagu Indonesia yang mengatakan bebas ya. Judulnya Bebas Asal Sopan katanya gitu ya. Berarti maksudnya bebas boleh apa saja asal sopan. Gak tahu lagunya kayak apa, itu saya cuma ngutip aja dari YouTube temanya ya. Saudara, kalau kita melihat kebebasan itu ada 2 macam. Yang satu kebebasan secara duniawi, yang dikatakan kebebasan yang tidak bebas, kebebasan yang tidak bebas. Mengapa dikatakan demikian? Orang dunia mengatakan kita ingin bebas, kita orang yang merdeka. Ya. Mereka mengatakan negara kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka 68 tahun ya. Mereka terus mengatakan kita adalah bangsa yang merdeka, yang bebas. Ya. Lalu semua orang mengatakan kalau bebas itu boleh melakukan apa saja. Ya. Kita sungguh-sungguh orang bebas, nggak kayak orang Kristen. Ini nggak boleh, itu nggak boleh begitu ya. Tapi sebenarnya saudara, kebebasan atau kemerdekaan duniawi itu adalah kebebasan yang tidak bebas. Artinya saudara, meskipun mereka mengatakan kita bebas, tapi akhirnya kebebasan itu kebebasan yang mengikat, yang membelenggu, yang menjajah orang itu, sehingga orang itu akhirnya menyesal karena tidak ada kebebasan. Misalnya, saya bebas mau merokok ya, saya bebas mau minum minuman keras, saya mau narkoba, mau apa saja, mau judi, mau apa saja, saya bebas. Nggak kayak orang Kristen ya. Tapi akhirnya orang yang sudah terikat oleh rokok ya, oleh narkoba, oleh minum-minuman keras ya, oleh judi dan lain sebagainya, akhirnya mereka merasa mereka tidak ada kebebasan. Mereka mengatakan mau lepas merokok gak bisa
ya, sampai doa puasa, ya, sampai apapun yang dia lakukan nggak bisa, akhirnya terikat. Itulah namanya kebebasan yang tidak bebas. Lalu kebebasan dunia yang kedua yaitu kebebasan yang tidak ada batasnya. Mereka mengatakan enak loh kita ini gak ada batasannya, semua boleh, ya. Semua boleh, gak ada batasan, gak ada apa-apa. Kita pokoknya boleh melakukan menurut keinginanku. Kita bisa memenuhi keinginan kebutuhanku, tidak menghiraukan orang lain, tidak menghiraukan orang tua, tidak menghiraukan lingkungan. Pokoknya aku mau apa saja, aku bebas, tidak ada batasan. Boleh menuruti sekehendak emosi, nafsuku, ya, apa yang aku pikirkan, segala macam aku boleh, kata mereka. Itu yang dikatakan oleh mereka kebebasan yang tidak ada batas. Lalu kebebasan mereka yang ketiga yaitu kebebasan yang menuju kepada penghukuman. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, saudara, ya. Raja Salomo kita tahu pinter, kaya, bebas, mau apa saja, ya. Dia mengatakan di dalam surat Pengkhotbah, apapun yang saya lihat, jadi mataku yang kepingin, telingaku yang kepingin, mulutku yang kepingin, apa saja yang aku kepingin, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Aku bebas. Tetapi setelah dia tua, dia menasihati orang muda, dia yang sudah pengalaman. Dia mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Anak muda itu, saudara, ya. Dulu kita muda juga hampir sama lah, gitu ya. Maunya bebas, ya. Kalau orang tua ngomong, aduh bawel, gitu ya. Saya bersaudara itu 5 perempuan semua. Saya pas tengah-tengah. Sering mendengar mama itu ngomelin cicie gitu ya. Apalagi kalau sudah masa remaja, ya. Teman-teman pria ke rumah, waduh mama tiap hari pidato, ya. Ah, itu teman laki itu anaknya siapa? Kalau mau datang ke rumah sini, kalau mau pergi bersama, panggil orang tuanya, ngelamar, gitu ya, namanya orang kolot. Itu memang keluarga kami begitu, ya, keluarga totok kolot begitu, ya. Jadi saya mulai dari kecil sering dengar gitu. Lalu waktu zaman saya, mama pesen-pesen mau ikut camp gereja, itu retreatnya gereja nggak boleh karena dia bukan orang Kristen, ya. Dia bilang nggak boleh pergi, anak perempuan nggak boleh nginep di luar kota. Apalagi yang istilahnya itu ke kota Tretes. Wah, zaman dulu Tretes itu terkenal tempat orang nggak baik. Sekarang retreat kebanyakan di situ, ya. Jadi mama saya gila mau ke Tretes, nggak boleh. Anak perempuan tidak sembarangan pergi. Jadi saya punya kesan, saudara, waktu remaja itu, ya. Aduh si mama bawelnya bukan main, gitu ya. Kemudian jadi mama ya sama, saudara, lebih bawel lagi, ya. Jadi saudara, kita orang muda itu ingin bebas, ya, nggak seneng ada larangan-larangan. Kalau apapun boleh itu enak. Saya ingat, saudara, anak saya yang gede itu sekolahnya di sekolah menengah ke bawah, sekolah itu, ya, ekonominya. Anak yang kedua sekolah di menengah ke atas. Karena apa? Bukan kami itu sudah kaya, bukan. Hamba Tuhan melayani di gereja mana, anaknya ya sekolah di gereja yang didirikan, sekolah yang didirikan oleh gereja, gitu. Jadi waktu anak kedua saya sudah melayani di gereja yang gede, yang membuka sekolahnya lumayan menengah ke atas, gitu ya. Jadi anaknya sekolah itu gratis, itu ya. Jadi anak-anak hamba Tuhan itu mulai TK sampai SMP gratis, ya. Jadi saudara, waktu anak saya kedua ini, saudara, sekolahnya lingkungannya menengah ke atas. Rata-rata teman-teman itu punya villa. Jadi kalau dia ngomong, mama nanti weekend ini aku mau ikut teman ya ke villa, ya. Kadang-kadang kita juga kasih kalau nggak ada pelajaran, ya, nggak ada PR. Oke, pergilah. Tapi kalau tiap minggu ya kita nggak kasih. Akhirnya saudara dia itu cembetut. Gitu, saya tahu anak saya ini rasanya nggak senang. Lalu saya deketi dia. Kamu nggak seneng ya punya mama lahir di keluarga ini? Dia, jujur aja nggak seneng toh, nggak bebas toh. Saudara, dia nggak berani ngomong, tapi dari ekspresinya tuh saya tahu. Ya. Kadang-kadang dia pikir anak-anak orang lain itu dikasih uang saku gede, aku nggak pernah dikasih uang saku. Saya bilang ngapain kasih uang saku? Di sekolah sudah ada makanan kok. Ya. Lalu teman-teman itu kalau malam minggu
tua, ke sini ke sana ya. Kalau nggak nonton, shopping, ke villa-villa, dia dilarang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Memang anak muda itu senangnya begitu. Bukan hanya muda, hari ini kita juga. Kalau kita sudah tua, yang melarang kita itu anak kita sebenarnya. Manusia itu memang ganti kok ya. Manusia itu adalah saudara berputar ya. Dulu ngajar anak, saya itu kalau ngajar anak keras, ngomelin anak terus. Sekarang giliran anak ngomeli saya. Saya baca komputer diomeli berulang-ulang sama anak. Karena sudah belajar lupa lagi. Tanya lagi ngomel, lali, mama lupa lagi, dikasih tahu lupa lagi, perlu mama cerita. Dalam hati saya, inilah namanya hukum karma. Jadi saudara, kita sebagai orang dewasa, kita nggak seneng ya. Mau kemana anak nggak boleh, apalagi di Amerika yang nggak bisa drive ya. Kemana-mana izin anak, kita nggak seneng. Saudara, manusia pada dasarnya seneng bebas. Memang manusia dikasih sifat oleh Allah itu bebas. Ya, Allah menciptakan manusia memberikan kebebasan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kebebasan itu cenderung kepada yang negatif. Senang kalau bisa memuaskan keinginannya sendiri. Senang berpesta pora di nightclub, di tempat berdosa di sana. Tetapi Salomo yang sudah mempunyai pengalaman manis, asam, pedes itu ya, sebagai manusia yang jatuh dalam dosa dan sudah bertobat, dia mengatakan, hai orang muda, kamu boleh bersenang-senang, silakan. Semasa mudamu, kamu boleh memakai masa mudamu. Tenaganya masih kuat, duitnya masih banyak, otaknya masih baik, semuanya kamu lakukan. Ingat satu hal, kamu akan dibawa kepada pengadilan Allah. Dengan kata lain, kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Saudara, jadi saudara, inilah kebebasan orang dunia. Suatu hari dia pasti akan mengetahui apa yang dia lakukan semua itu mendatangkan penderitaan, kesusahan, dan dia akan diadili. Banyak orang kalau sudah mau mati itu ya nyesal. Ya dulu kok begini ya. Memakai waktu, memakai uang, tenaga yang masih muda itu dengan foya-foya. Sehingga sekarang sudah tua, mau ketemu Tuhan, mau mati baru takut semua. Maka itu saudara, inilah kebebasan orang duniawi. Kita sebagai orang Kristen, kebebasan kita lain. Kebebasan kita adalah kebebasan di dalam Kristus, yang disebut ketidakbebasan yang bebas. Ketidakbebasan yang bebas. Kelihatannya seperti tidak bebas, tetapi bebas. Itu nanti kita uraikan ya. Lalu kebebasan kita di dalam Kristus itu adalah kebebasan di dalam kebenaran berdasarkan akan firman Tuhan, ada relnya. Yang ketiga, kebebasan berdasarkan kasih. Yang keempat, kebebasan berdasarkan ketaatan atau kerelaan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, orang dunia, banyak orang gak mau jadi Kristen karena ngomong apa, gak enak jadi Kristen, ya gak? Minggu harus ke gereja ya, gak boleh sembayangan ya, lalu harus hidup suci, gak boleh bohong, gak boleh ke nightclub, gak boleh ini, gak boleh, banyak sekali larangan katanya ya. Mereka mengatakan gak enak. Tapi sebenarnya kita jadi orang Kristen, kelihatannya tidak bebas, tetapi kita merasakan hidup kita bebas. Amin. Kita merasa hidup kita bebas kok, gak ada ikatan kok. Bahkan Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Gak ada yang melarang. Saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau. Nah itu bedanya. Ketidakbebasan yang bebas. Orang lihat kita gak bebas karena apa? Kita hidup harus berprinsipkan kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Saudara, saya di Amerika ini 7 tahun. Saya mendengar banyak teman-teman dari Indonesia kalau ujian drive itu ya banyak gak lulus. Lalu ada yang mengatakan, teman mengatakan, saya sudah ujian nyetir itu 3-4 kali gak lulus. Akhirnya lari keluar kota, tapi lebih gampang di situ. Mengapa gak lulus? Sebenarnya saudara, orang-orang yang nyetir di sini ujian nyetir gak lulus, itu orang yang hebat di Indonesia. Ya senyum toh. Saya di sini saudara sekali lulus, karena saya gak hebat nyetir. Di Indonesia kalau nyetir itu ada lemnya, lem bemo.
Jurusan dari rumah ke sekolah anak, dari rumah ke lesnya anak, dari rumah ke gereja yang saya layani, itu saja. Kalau shopping saja bawa mobil gak berani. Sampai hari ini di Amerika saya punya driver. Di mana-mana perlu diantar, kecuali dari gereja Temple City Pastori ke gereja Rosemary itu berani nyetir. Jauh-jauh itu gak kuat. Jadi orang seperti saya itu banyak lulus. Karena apa? Pelan-pelan, ya, taat kepada peraturan. Itu pun saudara, waktu saya belajar, saya dimarahi terus sama guru saya. Gurunya itu suaminya saya. Nyetir itu kanan, kiri, katakan, kamu tuh gak lihat garis. Di Indonesia bisa nyetir, mengapa di sini gak bisa? Saya bilang di Indonesia gak ada garisnya. Lihat itu speed limit. Itu tulisannya berapa? 40, kamu jalan cuma 20. Saya bilang di Indonesia ada itu tapi gak dilihat ya. Di Indonesia saya gak pernah ditangkap polisi. Ya. Karena apa? Ya di Indonesia kita tahu semangkanya itu orang yang hebat di Indonesia. Di sini nggak lulus karena apa? Nggak taat peraturan lalu lintas ya. Bukan nggak bisa nyetir kehebatan saudara ya. Kalau di sini semua ada tata tertibnya. Semua harus ikut aturan. Bahkan kalau tulisannya stop harus nol. Aduh di Indonesia nggak ada begitu ya. Di Indonesia siapa yang pintar nyerobot itulah yang hebat ya. Di sini nyerobot ya, kita nggak lulus ya, apa ditangkap polisi ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, saudara. Waktu saya mau ujian dia ngomong gini, Cik nggak usah takut Cik, nurut saja Cik. Nanti kalau sudah lulus apa katanya, katanya. Jadi saudara, kalau mengapa di Indonesia lalu lintas tidak lancar? Karena semua yang semaunya sendiri ya nggak? Apalagi kalau lampu merah, kuning, hijau, stop. Siapa maju duluan, siapa menang. Bahkan semua mau maju di situ bulat. Kalau istilah bahasa Jawa benangnya itu kayak bulat begitu ya. Gak bisa maju, gak bisa mundur, akhirnya rugi. Kalau di sini meskipun lampu itu tidak nyala, gantian ya nggak tolak-tolak. Siapa dulu? Siapa dulu? Begitu. Memang saudara, orang Asia banyak masuk di sini. Saya lihat sudah banyak yang mau menangis sendiri. Jadi saudara, di mana tidak ada hukum, di sana kacau. Maka orang Kristen kita orang yang bebas. Kita yang mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang telah memerdekakan kita. Saudara, kita harus hidup di bawah kebenaran. Dengan kata lain, hidup kita ini ada aturannya. Gak ada sebuah negara yang merdeka mengatakan kita bebas semaunya sendiri. Mau bunuh orang ya bunuh. Mau bakar rumah orang ya bakar rumah orang. Tidak ada. Negara yang sehat, negara yang sudah merdeka, kalau sehat mempunyai hukum negara, betul? Ada tata tertibnya, ada undang-undang dasar negara. Semua ada hukumnya. Jadi saudara, sebenarnya kita adalah orang yang merdeka. Kita memerdekakan oleh kebenaran. Dan hidup kita harus sesuai dengan kebenaran. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Allah tetap setia karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak dapat bertentangan dengan sifatnya, dengan dirinya sendiri. Allah tidak bisa melanggar hukum yang benar. Bahkan ada penafsir mengatakan, kalau kita tidak setia, Allah bisa balas kita tidak setia, ya enggak? Tetapi Allah tidak mau melakukan itu. Sepertinya Allah tidak bebas. Orang jahat dia nggak bisa balas jahat. Sepertinya kelihatannya Allah tidak bebas. Dia terikat oleh kebenaran. Tetapi sebenarnya saudara, dia adalah kebenaran. Kebenaran itu benar ya benar, salah ya salah. Setia ya setia, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, tidak akan terpengaruh oleh manusia. Saudara, kalau Allah itu melihat kita tidak setia, lalu membalas kita dengan tidak setia, matilah kita. Ya kan? Kita tidak setia, lalu Allah nggak setia, matahari diberhentikan, matilah kita. Udara diberhentikan, matilah kita. Maka kita bersyukur Allah kita, Allah yang tidak bertentangan dengan sifatnya sendiri. Dia adalah Allah yang merdeka. Dia adalah Allah yang benar. Maka kita sebagai orang Kristen kita ingat, benar adalah benar. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus seperti Allah yang kita sembah. Meskipun kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak dipengaruhi oleh hal yang lain. Dan saudara, kemerdekaan yang sejati itu adalah hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Allah. Tidak menuruti ya
tradisi, tidak menuruti adat istiadat atau filsafat manusia. Kita harus berdiri kepada firman Tuhan. Meskipun orang mengatakan, kamu nggak bebas ya, kok semuanya harus firman Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan dulu, apa-apa menurut kehendak Tuhan dulu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menjalani dalam kebenaran, akan lancar. Seperti kita hidup di dalam Amerika ya, di negara Amerika ini lalu lintasnya enak ya nggak? Bahkan orang yang nggak pernah drive, saudara, saya punya teman beberapa yang nggak pernah drive di Indonesia, di sini bisa. Bahkan lebih hebat, bilang apa enak. Semua ada jalurnya, ada aturannya, kita ikuti saja, ya nggak pusing-pusing, nggak usah salip-salipan begitu ya, nggak saya hebat-hebat, semua ikuti. Saudara, kalau semua mengikuti aturan firman Tuhan, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti adat, bukan mengikuti pikiran filsafat manusia, semua akan lancar. Hidup kita akan mengalami suatu kemerdekaan. Saya bebas. Tradisi itu ajaran dari nenek moyang diturunkan turun-temurun. Gak boleh begini, gak boleh ini. Tradisi ada yang baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan jangan kita lakukan. Kita adalah orang merdeka. Kita bisa pilih, bisa terima, bisa tolak. Demikian juga adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan kita. Sifat kita biasanya yang tidak baik kita tolak. Filsafat manusia, pendapat teori-teori manusia yang tidak benar kita tolak, yang benar kita terima. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita ada suatu standar kebenaran ya. Maka itu kita harus membaca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan ya. Jadi kita jalan di dalam kebenaran, tidak mengikuti teori manusia, pendapat manusia ataupun ilmu pengetahuan. Kita tahu ilmu pengetahuan tiap tahun atau tiap abad terus berubah, terus penemuan baru karena belum sempurna. Firman Tuhan adalah sempurna. Inilah menjadi standar hidup kita. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita itu merdeka. Pokoknya Tuhan ngomong apa saya lakukan, saya akan merdeka. Jadi orang melihat kita tidak merdeka, tetapi sebenarnya kita merdeka. Jadi saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran, tidak mengikuti kehendak kita sendiri. Aku maunya apa, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan ya. Tidak menyalahgunakan hak bebas kita. Yang kedua, kita adalah hidup kita hidup di dalam kasih. Ini saya mengutip dari firman Allah yang hidup, itu terjemahan firman Allah yang hidup di dalam Hosea 11 ayat 4. Karena Alkitab yang kita pakai ini artinya agak sulit ya. Di sini dikatakan sebagaimana orang menuntun sapi kesayangannya, demikianlah aku menuntun Israel dengan tali kasihku. Kulepaskan kuknya supaya ia dapat makan. Aku sendiri yang membungkukkan badan dan memberi dia makan. Saudara, di sini yang saya kasih warna merah, yaitu Allah menuntut bangsa Israel dengan tali kasih. Demikian juga hari ini Allah menuntut kita dengan kata tali kasih. Mengapa dikatakan pakai tali, dengan kata lain sepertinya diikat, ya enggak? Tapi tali kasih, bukan tali yang menarik-narik kita seenaknya sendiri ya, membelenggu kita, bukan. Sepertinya orang Kristen tidak bebas, tetapi kita bebas. Karena kebebasan kita adalah kebebasan dari kasih Allah. Saudara, saya menemui beberapa anak-anak gadis, ya, saya menemui beberapa itu kalau yang belum menikah itu mengatakan demikian. Aduh, aku yang sudah punya pacar ya, mengatakan demikian. Aku seneng sebentar lagi menikah. Senengnya apa? Enak, aku bebas. Aku ikut papa mamaku dilarang. Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh. Nanti kalau aku sudah menikah, aku bebas mau kemana saja boleh. Bahkan ada yang keluarganya miskin, bekerja setengah mati cari duit untuk orang tuanya, lalu gadis ini mau menikah bilang apa? Enak, nanti kalau aku sudah menikah aku gak usah kerja lagi, aku mau jadi ibu rumah tangga saja. Bahkan ada hamba Tuhan, rekan kerja saya ngomong gini, saudara. Dia ngomong gini, aduh, aku nanti kalau sudah menikah dari nyonya pendeta, aku gak pelayanan lagi. Saya bilang, kamu mau apa? Ngetut no. Mengikuti ibu pendeta ya, mungkin mengangkatkan tasnya pendeta ya, gitu ya. Pendeta kemana saja aku ikut, aku bebas. Karena apa, memang saudara, saya tahu dia kurang karunia khotbah. Kalau orang nggak punya karunia khotbah, disuruh khotbah itu waduh penderitaan. Jadi dia bilang, aduh aku daripada gini melayani di gereja stres ya, ikut pendetanya aja gitu. Tapi Tuhan nggak mengizinkan. Akhirnya saudara, dia sudah tunangan putus. Akhirnya dapat orang kaum awam seperti saya, sampai mati, dia sekarang sudah meninggal, dipanggil Tuhan.
Sampai meninggal dia tetap setia melayani Tuhan di gereja, meskipun nggak khotbah terus, tapi di anak-anak, di bidang anak-anak dia berhasil dalam karunia-Nya dia. Saudara, yang wanita-wanita atau gadis-gadis mengatakan demikian. Salah satu adalah jemaat saya, anak remaja. Dia bilang gini, nanti ya aku kalau sudah menikah, aku enak sekarang sama papa, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saudara tahu, setelah dia menikah, itu saya sudah sempat enggak ada hubungan lagi sama dia, saya enggak tahu. Suatu hari dia bilang dia stres mau cerai. Saya bilang, mengapa mau cerai? Ternyata ya, kita yang sudah pengalaman tahu ya, yang belum menikah ingin menikah, yang sudah masuk di dalam pernikahan ingin bebas. Terus terang aja, sampai saya hari ini saya kalau lihat teman-teman masih single, saya bilang gini, bersyukurlah kamu masih bebas. Ya enggak? Kita mengakui orang yang sudah berkeluarga, kita nggak bebas karena apa? Coba mulai pacarannya sudah mulai, ya. Loh, kamu kemana kok gak datang? Nggak mesti lapor. Makanya waktu itu anak saya ya, waktu di SMU itu teman-teman mulai pacaran, dia bilang gini, ngapain pacaran muda-muda? Banyak larangan nanti, ini itu gak bebas. Aku kan masih bebas, itu lihat pacaran nangis-nangis, ini kesalah, itu kesalah, ini dilarang, itu dilarang. Apalagi sudah menikah ya. Kemana-kemana ada orang yang bekerja tiap jam, tiap menit diteleponi ya, sama pasangannya, kemana dikontrol, tidak bebas. Tapi mengapa saudara? Kita masih menikah. Mengapa kita yang masih bertahan? Karena ada ikatan tali kasih, ya enggak? Ada ikatan tali kasih. Ya memang saudara jujur ngomong gak bebas. Saya sering, waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya nawar saudara. Tuhan, saya ini wanita, saya nggak bebas. Nanti kalau sudah menikah, saya nggak bisa pelayanan. Saya nggak punya cita-cita ngomong, ya saya jadi istrinya pendeta saja ya, enggak. Memang waktu itu saya sudah berpacaran ya sama suami sekarang ini ya. Jadi direm aja sama-sama. Apa saya putuskan, saya bilang saya putus karena Tuhan sudah panggil saya. Terus saja ditunggu terus, saudara. Lalu saudara, saya berdoa, saya bilang Tuhan, nanti kalau saya sudah ini, saya nggak bisa pelayanan. Bahkan dia janji-janji boleh pelayanan. Saudara. Memang sampai hari ini saya boleh pelayanan. Beliau terus mendukung saya. Saya itu orang yang gampang patah. Ya, saudara tahu, kelihatannya keras ya. Saudara lihat itu vas bunga yang kelihatannya keras, gagah itu sekali jatuh pecah. Itu saya. Saya kalau sudah lagi ngambek, lagi marah, lagi tersinggung, mau bilang sama Tuhan, bye-bye Tuhan, saya tidak mau pelayanan lagi. Selalu didorong sama pasangan hidup saya terus untuk melayani Tuhan. Bahkan kemana-mana dia bersedia mengantar. Jadi saudara, kadang-kadang saya pikir tuh, kadang-kadang itu pikir-pikir, aduh, apalagi waktu anak-anak masih kecil ya. Saya di Surabaya itu 17 tahun saudara, mengembala suatu gereja yang tidak ada pendetanya. Di pusat ada, saya sabar. Aduh, mulai dari jemaat sedikit sampai jemaat banyak, lama-lama sedikit, aduh Tuhan, saya nggak kuat. Saudara tahu, waktu membuat program itu nggak ada yang suruh saya buat sendiri. Mau ada retreat, mau ada ini dalam hati gini, kamu bisa ikut nggak? Gitu ya. Karena apa? Anak masih kecil-kecil, dan saya dilarang pelayanan oleh mertua saya. Saya tinggal bersama, jadi saya berdoa, tapi saudara tahu, sebenarnya saya tidak bebas, tetapi saya merasakan suatu kebebasan. Saya boleh melayani Tuhan begitu indah. Sampai waktunya Tuhan buka jalan. Apalagi kalau sudah anak sakit, doa terus tuh, anak sakit ini kok gak baik-baik Tuhan, saya mau pergi pelayanan tuh. Saudara tahu, anak saya yang pertama itu kasihan, dititipkan sini. Kalau saya pelayanan anak itu saya mesti ke rumah cici titip, yang jaga itu pembantu, dititipkan adik, titipkan anak. Karena apa? Anak tidak boleh diserahkan pembantu di rumah. Jadi terpaksa saya titipkan saudara, juga titip pembantunya saudara. Tapi Tuhan itu baik saudara. Di dalam ketidakbebasan saya melihat Tuhan itu baik, memberikan saya kebebasan di dalam pelayanan. Saudara tahu, saudara saya itu rumahnya di daerah Dharma Permai. Saya sudah menikah, pindah Dharma Permai. Lalu adik saya sudah menikah, ya pindah dari situ. Wah, jadi enak titip anak itu deket-deket begitu ya. Satu gak bisa titip satunya. Tuhan itu baik. Saya merasakan suatu kebebasan di dalam pelayanan. Setiap saya boleh keluar pelayanan, saya merasakan bersyukur. Makanya kalau hari ini saya malas pelayanan, Tuhan selalu mengingatkan saya. Dulu pada saat kamu tidak bebas, saya berikan kamu kebebasan dalam pelayanan. Jadi saudara, kadang-kadang saya pikir, aduh,
Kalau tahu itu sebetulnya enak gak menikah ya. Saya bisa bebas pelayanan kemana-mana ya. Saya cita-cita jadi misioneri ke Congkok, sampai hari ini belum. Pas saya pikir-pikir lagi, aduh Tuhan, gak enak ya punya keluarga. Tapi kadang-kadang dipikir juga enak ada keluarga ya. Waktu kita stres, susah, kecewa, ada yang mendukung, penghibur ya enggak. Kadang-kadang sudah aduh patah hati, patah semangat, ada yang membangunkan. Jadi kalau kita lihat ada ikatan kasih. Memang orang lihat berkeluarga itu sebenarnya tidak bebas. Tapi kalau kita lihat ada ikatan kasih, kita merasa bebas. Ya. Kita saling pengertian, saling mengasihi, ya enggak? Saya mau kemana, oh ya kita dukung, saling mengerti, kita mengatur waktu, ya, saling mengalah, saling menerima karena ada ikatan kasih. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara, di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka di dalam keluarga, kalau kita mempunyai kasih, kita rela melayani, ya enggak? Apalagi di Amerika, kita enggak kuat, ya enggak kuat mengundang pembantu, ya. Bayar pembantu itu berapa ya enggak? Saya tuh pernah jadi babysitter ya. Saya tahu gede saudara bayarannya ya. Yang gaji saya itu dua itu bagian farmasi. Gajinya gede, makanya bisa bayar saya juga bayinya dia ya. Kalau kita daripada bayar dia ya, ipar saya itu kerja di Jepang Airlines, gajinya tinggi. Waktu dia punya anak kedua, terpaksa dia nggak bekerja. Anak pertama diserahkan mamanya. Sudah anak kedua dia terpaksa lepas jabatan kerjaan dia yang tinggi itu, dia jaga anak. Karena apa? Daripada bayarin orang sama-sama. Dan anak yang dijaga sendiri hasilnya lebih baik, ya enggak? Maka dia lepas itu. Saudara, kita di rumah mengapa kita rela melayani? Karena kasih, ya. Kadang-kadang sudah, saya kadang-kadang pikir, mau persiapan khotbah. Di rumah kumpul mertua, ya mantu megang Alkitab, terus megang tuh kertas, terus gitu ya, nulis terus ya. Kadang-kadang sungkan. Memang suami kadang-kadang kalau lihat saya pegang Alkitab terus dia yang bantu masak. Kadang-kadang orang laki juga ya, dia juga capek kerja. Kita lihat ini gak beres, tadi malam sudah mau tidur harus beresin dapur dulu. Karena apa? Ini nanti saya nginep sampai hari Rabu baru pulang. Rumah ditinggal begitu lama, nanti semutnya semua datang ya. Jadi kadang-kadang pikir aduh, gitu. Tetapi nggak apa-apa, ada kasih, ada sukacita, ya. Merasakan bebas. Saya melayani Tuhan bebas, volunteer, mau saya sendiri. Saya senang dengan gereja-gereja Indo di Amerika. Ya. Pertama kali saya datang, saudara, saya lihat itu ada seorang pemuda bersih-bersih di kamar mandi. Lalu saya tanya sama teman-teman, apakah itu pegawai gereja? Enggak, itu volunteer. Hah? Waktu saya pelayanan di gereja Taiwan, saudara, itu bos-bos, termasuk bos saya itu yang anaknya saya jaga. Saudara tuh datangnya pagi, meja kursi dibersihkan, disapu-sapu. Dalam hati saya, wah. Lalu saya punya kesimpulan, berarti orang-orang Kristen di Amerika ini pahalanya lebih besar daripada yang di Indonesia ya. Yesus kan mengatakan, barang siapa yang mau melayani di surga paling besar, toh ya enggak? Tapi jangan terpaksa loh ya. Kalau sudah lama-lama ngomel, masa aku terus yang datang pagi? Enak aja yang lainnya tinggal beres saja. Lalu sudah itu aku datang pagi, pulangnya terakhir lagi. Kehilangan kasih bisa, saudara ya. Ingat, saudara, ya. Kita melayani karena kasih. Kita mau melayani itu karena apa? Kita itu orang bebas, saya mau melayani Tuhan. Ya. Saya bebas, saya mau, kemauan saya. Saya nggak ngerti di Amerika ini kok banyak orang volunteer ya. Dulu tuh mulai datang saya nggak ngerti, saudara. Anak saya datang SMU ya. Waktu saya datang ke sini anak saya SMU kelas 2. Lalu dia tuh ngomong, "Mak, nanti aku minggu ini nggak bisa ke gereja karena apa? Volunteer." Di mana? Di pantai. Ngapain? Saya bilang, ngapain panas-panas bersihin pantai? Gila kok. Ternyata saudara, volunteer itu ada jasanya ya nggak? Dicatat sama sekolah. Di sekolah gitu saya ikut suami saya jemput anak, loh kok keluar bawa tong sampah, orang baru dari Indonesia saudara. Kalau buang sampah itu rasanya aduh,
Waktu saya kerja di restoran cuma 2 minggu itu saudara ya, bawa tong sampah, naik turun lift tong sampah yang gede itu karena restoran. Saya nangis, saya kira tuh Tuhan memalukan hamba Tuhan pegang tong sampah. Lalu saya toleh-toleh, ada yang kenal, nggak untung di Toren nggak ada yang kenal ya. Dan waktu itu saya belum bergabung ya, belum gabung di Hongkong. Suami saya menghibur, saya bilang apa? Nggak apa-apa, di Amerika semua gitu. Jadi kita masih ada harga diri. Lalu saya bilang sama anak saya, loh kamu tuh volunteer di sekolah kok pilih yang buang sampah sih? Kok nggak mau yang lain-lain? Dia bilang enggak mah, itu yang nggak ada orang lain kerjain, kita kerjain. Semua dicatat, volunteer tuh ada jasanya. Waktu dia melamar kerjaan ya, ditanya kamu sudah volunteer apa saja. Ya, saudara, kita di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan karena kasih. Kita orang yang bebas, diingat oleh gereja atau tidak apa-apa. Kita orang yang merdeka. Saya mau melayani karena saya mencintai Tuhan. Saya mencintai rumah Tuhan, mencintai hamba Tuhan, mencintai anak-anak Tuhan. Saya lakukan dengan kasih. Jadi itu satu kebebasan saya. Bukan karena diingat, dicatat jasa saya, bukan. Tetapi karena kasih. Jadi saudara, kita ingat, kita orang Kristen hidup di dalam kasih. Tidak ada dendam. Lawan kasih adalah dendam. Saudara, hari ini banyak orang hidup dibelenggu oleh dendam, benci sama orang. Kalau sudah ngomongan orang itu sekata nyakiti hati, seumur hidup diingat, berarti kita tidak bebas, tidak merdeka. Seorang yang merdeka, kita harus ada kasih Tuhan, harus bebas daripada kedengkian. Saudara, kalau saudara mempelajari sejarah Hitler, ya, Hitler itu kemarin sempat cuma baca-baca sedikit ya saya, karena harus Alkitab yang lebih banyak dari sejarah dia ya. Saudara, dia mulai kecil itu dendam sama papanya, benci sama papanya. Lalu dia benci sama orang Yahudi yang imigran ke Jerman, ke tempat yang dia tinggal itu Austria. Jadi dia tuh mulai kecil benci. Waktu dia sudah mempunyai kekuasaan, dia membunuh orang Yahudi. Saudara, dikatakan orang Yahudi 60 juta dibunuh sama dia untuk melampiaskan kedendaman. Jadi kita orang Kristen, kita harus mengampuni, jangan diikat oleh kebencian. Ngomongan orang yang tidak senang, lupakan. Firman Tuhan diingat. Ya, tapi kita seringkali terbalik. Yusuf di dalam Alkitab kita lihat, dia seorang pemuda yang dijual, dicelakakan oleh kakaknya, tapi dia bisa mengampuni. Dia mengatakan, aku bukan Allah. Ya. Dia tetap mengasihi mereka, mengampuni, lupakan semua. Dia tidak diikat oleh belenggu kebencian. Maka dia hidupnya bahagia, diberkati oleh Tuhan, ya enggak? Dia merdeka. Saudara, ada seorang, mungkin saudara pernah membaca riwayat hidupnya yang bernama Helen Roosevelt. Itu adalah missionary, saudara, yang ke Afrika. Ya, dia adalah orang Inggris. Ya. Dikatakan dia seorang gadis dari Inggris mengikuti suatu badan misi. Beberapa orang berangkat ke Afrika, saudara, memberitakan Injil. Ya, ini gambarnya ya. Dia memberitakan Injil di tempat yang bernama Kongo. Ya, dia adalah seorang dokter, seorang gadis, seorang dokter yang masih muda, mempersembahkan ilmunya, mendirikan hospital, rumah sakit di Afrika. Dengan cinta kasih melayani orang-orang ya. Ya Afrika ya orang-orangnya yang gelap-gelap begitu. Dia layani. Lalu apa yang terjadi? Waktu Afrika terjadi peperangan, dia ditangkap dengan beberapa temannya ditangkap. Di penjara 5 bulan. Bukan hanya itu, diperkosa. Bayangkan, seorang gadis melayani Tuhan, diperkosa. Luka hatinya, sakit hatinya. Lalu diusir keluar dari Afrika. Sampai di negaranya dia nangis, dia mengatakan, aku tidak akan kembali kepada Afrika. Itu bangsa yang jahat, ya, yang kurang ajar, dendam. Gak tahu berapa lama dia di negaranya. Setiap kali dia datang di hadapan Tuhan, dia seperti mendengar suara Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Mereka memperkosa dia karena mereka tidak tahu. Mereka memang liar seperti binatang buas.
Orang Afrika kan tak pernah begitu ya waktu mereka belum percaya Tuhan. Saudara, dia terus digerakkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang Afrika. Itu sulit, saudara, sulit. Saudara, suatu hari dia sudah tidak tahan lagi. Dia menangis di bawah salib Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia mengakui Tuhan, saya terikat oleh dendam. Tidak ada kasih Tuhan. Saya mau membebaskan diri dari ikatan dendam itu. Saya mau merdeka, saya mau mengampuni mereka. Saya mau berangkat Tuhan. Berikan gunung itu kepada saya Tuhan. Saya mau berangkat. Meskipun mereka pernah mempermalukan saya, menghabiskan hari depan saya mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, dia mau bebas daripada dendam. Akhirnya dia membuat tekad dan hatinya belum penuh dengan sukacita. Melupakan apa yang terjadi. Kalau enggak, saudara, itu terbayang-bayang di hadapan dia. Setiap bayangan itu ada. Iblis selalu memakai bayangan-bayangan untuk menjatuhkan kita, supaya kita dendam kepada orang yang kita benci. Dia dalam nama Yesus berdoa mengusir. Akhirnya saudara, dia berangkat lagi ke Afrika dan dia melayani Tuhan. Di situ dipakai oleh Tuhan sampai tuanya. Itu foto yang saya lihat ya, dapatkan itu dia sampai tua karena ada kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin. Dan waktu dia dengan kasih Tuhan, bebas daripada kebencian, berangkat ke Afrika, Tuhan berkati pelayanan dia. Banyak orang bertobat. Dia mengumpulkan anak-anak yatim piatu. Saudara baca banyak sejarahnya. Bahkan saya lihat di dalam internet itu dia ada bukunya yang dijual. Dia adalah orang yang agung. Karena apa? Bebas dari kebencian. Saudara, kita orang merdeka, tetapi bagaimana kita masih dibelenggu oleh kebencian. Selalu ingat, ya dulu dia pernah begini, dulu pernah gini, dulu pernah gini. Itu buang semua, saudara. Dosa kita aja kita mengatakan dibuang sejauh langit dan bumi. Ya enggak? Tuhan gak pernah mengingat dosa kita. Kesalahan kita itu banyak, saudara, gak pernah diingat sama Tuhan. Tapi kesalahan orang lain kita selalu ingat. Makanya kita tidak bebas, kita tidak ada sukacita, tidak diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, di sini dikatakan kita itu orang bebas, merdeka. Orang dunia mengatakan, orang Kristen nggak enak ya. Kok diikat tiap minggu harus ke gereja, setelah itu harus persekutuan doa, harus persembahan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saudara, kalau kita tahu kita orang yang merdeka, nggak ke gereja ya nggak apa-apa, nggak persembahan ya nggak apa-apa, nggak pelayanan nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Tapi saya mau, ya nggak? Karena aku adalah anak Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari dosa kita oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua pelanggaran kita, dicuci bersih oleh darah Yesus. Kita menjadi anak Allah. Dan sekarang aku tahu, aku sebagai anak, aku mau melayani Bapa di surga. Dan aku mau menjadi hamba Allah. Artinya apa? Aku mau melayani Tuhan. Paulus mengatakan, saudara, kita harus dikatakan kita sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itulah filsafat hidup orang Kristen. Jangan gini, kalau kamu melayani aku melayani kamu. Kamu ngasih aku, kamu tak balas kasih. Ya, itu bukan filsafat kekristenan. Orang Kristen hidupnya kita harus rela menjadikan diri kita hamba Allah, hamba sesama manusia. Jadi kan bilang kalau hamba Tuhan itu pendeta, pengunjung saja, tidak semua orang. Jadi saudara, di sini kita melihat Petrus tidak mau kita cuma memakai kebebasan kemerdekaan kita sebagai sandiwara saja, tidak. Tetapi kita harus tunduk, taat di bawah pimpinan Tuhan. Mau melayani sesama, mau menjadikan diri kita sebagai hamba, sukarela. Saudara, seringkali mengapa kita tidak mau melayani? Di gereja tidak bisa harmonis karena ini persoalan gede. Aku tidak mau tunduk. Ada sebuah gereja, saudara tahu, sifat gereja itu adalah demokrasi. Semua jemaat boleh ngomong, ya. Saudara bayangkan, jemaat yang baru bertobat ngomong, ini ini saya dengar laporan dan saya pernah jadi jemaat di gereja itu, saudara. Itu bukan gereja Indonesia, bukan. Lalu
Saudara tahu, katanya ada, kalau setiap rapat jemaat saya nggak ikut. Saya pergi pelayanan lain, saya nggak ikut-ikut di situ meskipun saya jemaatnya mereka. Lalu ada laporan mengatakan demikian. Salah satu anggota mengatakan demikian. Kalau cari pendeta itu jangan yang sakit-sakitan. Karena apa, saudara? Gereja itu pendetanya cuma tahan 3 tahun. Setiap 3 tahun ganti, setiap 3 tahun ganti karena apa? Sakit. Yang salah satu saya pernah mengunjungi stroke. Yang terakhir saya di situ itu yang terakhir pendeta itu juga mau keluar, juga tidak kuat. Lalu jemaat yang nggak ngerti apa-apa itu ngomong, makanya cari hamba Tuhan itu yang sehat. Ada yang lapor sama saya begitu, pas dalam hati saya, pendeta ini sehat masuk gerejamu jadi sakit, itu gimana ya? Saudara, kita punya hak bebas untuk berbicara. Kita punya hak bebas untuk mengeluarkan pendapat, untuk melakukan apa saja. Tetapi ingat, Paulus mengatakan, aku mau meletakkan hakku. Hak jangan terus dipakai. Saya sebagai jemaat GKI, saya punya hak. Apa yang bisa diberikan gereja pada aku? Nuntut hak, tapi pincang kewajiban. Letakkan hak kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma 6:17, dulu kita adalah budak dosa. Sekarang kita dari hati kita harus taat kepada Allah, menjadi budak Allah, taat kepada Roh Kudus. Ya. Kita jangan lagi terus menuntut kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Jadi saudara, Paulus di dalam 1 Korintus 8:9 dikatakan, jagalah supaya kemerdekaan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita kadang-kadang saya bebas mengeluarkan pendapat, ngomong semaunya sendiri. Pepatah Tionghoa mengatakan apa? Yang ngomong tidak punya maksud itu, tapi yang mendengar, ya, yang mendengar itu sakit hatinya, yang ngomong asal ngomong. Maka saudara, kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang merdeka, yang bebas, tetapi kita harus menyerahkan si aku takluk di bawah pimpinan Roh Kudus. Mau bicara, doa dulu. Ya, punya rencana, doa dulu, ya. Aku ini harus ditaklukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Jangan semauku sendiri. Kalau semuanya semau gue, habislah. Ya. Kita lihat Indonesia setelah merdeka, reformasi, waduh, sini reformasi, sini reformasi, presidennya dikritik terus ya. Dulu nggak boleh, tenang semua. Siapa yang berani mengkritik Pak Soeharto, tangkap, hilang, nggak tahu kemana ya. Setelah itu reformasi, waduh. Ya, rakyat ngomong, pintar ngomong aja, angkat aja jadi presiden supaya tahu rasa ya. Jadi saudara, kita harus ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan, mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya. Meskipun saya punya hak berbicara, punya hak menentukan sesuatu di keluarga, di gereja, di masyarakat, tapi ingat, harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Kebebasan kita harus menurut kebenaran firman Tuhan. Kebebasan kita berdasarkan kasih. Jangan merugikan orang lain. Paulus mengatakan, aku rela tidak makan supaya orang lain tidak jatuh. Kita kadang-kadang bebas, aku mau makan apa saja bebas. Paulus mengatakan, demi makanan aku rela nggak makan supaya orang tidak jatuh meninggalkan Tuhan. Demi karena Injil, aku rela menjadi budak semua orang. Bagi orang Yahudi, aku bisa jadi orang Yahudi. Bagi orang kafir, aku bisa jadi orang kafir. Artinya apa? Orang Kristen harus tunduk kepada firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Mau menyesuaikan diri dengan orang lain. Bukan tidak punya pendirian, bukan pendirian kita pada firman Tuhan. Kehendak saya, pendapat saya belum tentu benar. Jangan mau menangis sendiri. Jangan merasa, oh aku punya duit. Seperti gereja yang tadi saya katakan, punya duit ngomong seenak saya sendiri. Kan punya duit, undang aja pendeta yang sehat gitu ya. Masuk situ 3 tahun juga cal ya, lari ya. Jadi saudara, di sini kita diingatkan, kita sebagai orang merdeka, kita harus tunduk kepada lembaga-lembaga. Tadi sudah kita baca ya, lembaga-lembaga yang Tuhan percaya. Jadi kita harus taat kepada hukum pemerintah, hukum gereja, hukum keluarga. Supaya apa? Semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan akan memberkati kita. Hiduplah sebagai orang merdeka supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup? Pertama prinsipnya harus bisa memuliakan nama Tuhan. Kedua, berguna bagi orang lain. Terakhir bagi untuk diri kita sendiri. Jangan dibalik.
Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan tolonglah kami Tuhan, kami yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan.